dengan keadaan ini? Atau mengapa kita jangan takut dengan keadaan yang menerpa ini? Atau mengapa kita jangan takut saat badai menerpa? Ada 3 hal yang saya akan bagikan kepada kita semua dari kisah ini. Yang pertama, saudaraku boleh catat, dalam ayat yang ke-25 dikatakan begini. Ya, ayat 25 perhatikan. Dikatakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yang pertama, saudaraku, mengapa kita tidak perlu takut? Mengapa kita harus berani menghadapi badai persoalan? Yang pertama, karena Yesus pasti datang menolong kita. Katakan amin dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini saudara bisa melihat bahwa Yesus datang kira-kira jam 3 malam. Ya, dia berjalan di atas air dengan tujuan untuk menolong para murid pada saat itu. Nah, maka saya mau katakan kepada kita, hal yang pertama, mengapa kita tidak perlu takut atau mengapa kita jangan takut? Yesus pasti akan tolong kita. Itu yang harus Bapak Ibu yakini dulu. Ya, tidak peduli keadaan apapun Bapak Ibu Saudara, Yesus datang. Di sini kita bisa melihat jam 3 malam, ya, saat orang sedang tidur, ya, enak tidur. Yesus sebagai manusia pada saat itu, ingat Bapak Ibu Saudara, dia datang ya menjadi sama seperti kita ke dunia, ya. Merasakan hal yang sama seperti kita. Mungkin dia juga merasakan ngantuk pada saat itu. Tetapi dia tetap datang jam 3 malam. Dengan satu tujuan apa? Untuk menolong para muridnya. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Saat keadaan seperti ini. Saat keadaan mencekam seperti ini. Saya yakin dan percaya bahwa Yesus pasti akan tolong kita. Itu yang perlu kita catat. Dan kalau Yesus pasti akan tolong kita, maka kita tidak perlu takut saat badai hidup menerpa hidup kita, saudaraku. Nah, Bapak Ibu boleh yakini ini agar kita bisa bebas lepas dari yang namanya rasa ketakutan, Bapak Ibu. Di sini dikatakan Yesus datang kira-kira jam 3 malam lalu berjalan di atas air. Ini berbicara Yesus pasti datang akan tolong kita semua. Membebaskan kita dari segala rasa ketakutan itu. Itu yang harus kita yakini. Nah, pegang baik-baik poin ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 26 dikatakan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak perlu takut? Yang kedua, Yesus pasti hadir di tengah badai itu. Terbukti dari ayat ini kita melihat ketika para murid dalam perahu diombang-ambingkan, Yesus datang menyertai berjalan di atas air. Jadi yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Mengapa kita jangan takut? Karena Yesus hadir di tengah badai itu. Seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau lihat pertolongan Tuhan, kita harus mengalami badai persoalan dulu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menandakan apa? Bahwa Yesus itu peduli dengan kita. Dia hadir di tengah-tengah badai itu. Dan itu harusnya membuat kita tidak perlu takut kepada badai dan persoalan yang hari-hari ini kita alami. Bapak Ibu Saudara pernah melihat ya anak kecil yang kecil sekali, ketika kita ganggu dia, kita olok-olok dia, Bapak Ibu Saudara, ketika dia tidak dengan orang tuanya, dia pasti akan ketakutan, ya, bahkan akan menangis. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan ya, dia berjalan dengan bapaknya. Ketika kita ganggu, dia pasti akan sedikit sombong. Dia akan sedikit bilang, oh ada bapakku, ada bapakku. Nah, demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau agar kita meyakini kehadiran Tuhan itu di tengah badai persoalan. Kita harus berani, tidak takut dengan badai persoalan yang menerpa kita. Karena Yesus hadir. Bukankah dia juga Allah yang berfirman, berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan saya yakin penyertaan Tuhan pasti ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu yang harus kita yakini. Seperti firman ini Bapak Ibu Saudara, dia berjalan di tengah badai persoalan itu, menyertai para muridnya. Dan hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, boleh catat baik-baik. Yesus hadir di tengah badai persoalan itu, ya, untuk menolong dan memberkati kita. Itu alasan bagi kita untuk tidak perlu takut kepada badai persoalan hidup ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam ayat yang ke 30 ya. Dikatakan begini, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak perlu takut? Hal yang ketiga, rasa takut itu akan menghancurkan kita sendiri, ya. Rasa takut akan menghancurkan kita, bukan malah akan membuat keadaan baik, tidak, tapi akan membuat keadaan semakin hancur Bapak Ibu Saudara. Nah, terbukti dari ayat yang kita baca ini dalam ayat 29 sampai 31, Petrus ya mencoba berjalan di atas air karena Yesus suruh dia. Apa yang terjadi saat dia berjalan di atas air Bapak Ibu Saudara? Ya, dia mulai tidak fokus kepada Tuhan. Awalnya dia bisa berjalan ketika dia fokus,
Tapi saat dia memikirkan perasaannya, saat dia melihat badai itu, ya, dia mulai tenggelam, Bapak Ibu Saudara. Saat dia takut, dia mulai tenggelam. Sehingga Yesus berkata kepada dia di dalam ayat yang ke-30 ini, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dalam ayat 31. Pada saat Petrus berjalan di atas air, dia mulai merasa bimbang, Bapak Ibu Saudara. Mulai merasa ketakutan akan badai persoalan itu. Nah, itu membuat keadaan semakin buruk. Bukan malah dia bangkit bisa berjalan di atas air, tapi malah membuat keadaan semakin buruk. Dia tenggelam. Bersyukur pada saat itu ada Tuhan Yesus yang langsung menolong dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, rasa takut itu akan menghancurkan keadaan kita. Jadi apapun yang terjadi, keadaan dunia boleh kacau balau Bapak Ibu Saudara, tapi tetaplah berani, tetaplah percaya kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu statement Bapak Ibu Saudara yang dikatakan Paulus dalam 1 Timotius. Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi memberikan kita roh keberanian Bapak Ibu Saudara. Ingat, ketakutan juga itu adalah pekerjaan roh yang menghancurkan setiap anak-anak Tuhan, agar tidak berani untuk melangkah, agar tidak berani untuk melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan mau kerjakan bagi setiap kita. Puji Tuhan, malam